Assalamualaikum Sobat Sunyi Sepi, jumpa kembali. Nah, kali ini cerita datang dari salah satu Sobat Sunyi Sepi sendiri, yaitu seorang supir truk. Nah, pengalamannya ini ingin dibagikan ceritanya ke channel Sunyi Sepi ini. Tapi dirinya sebagai sopir truk itu bukan sopir truk di Pantura, bukan, tapi dia ini sebagai pengirim barang yang dipercaya oleh bosnya untuk mengantarkan barang paket tadi yang sudah jadi untuk dikirim ke salah satu tempat yang sudah diberikan alamatnya oleh bosnya, yang dikerjakan oleh si sopir ini untuk mengantarkan ke tempat itu. Nah, sebut saja namanya Pak Haris. Nah, Pak Haris ini sebagai sopir. Nah, majikannya sebut saja namanya Pak Hasan. Nah, Pak Hasan yang sebagai bos dari Pak Haris setiap seminggu sekali itu harus menyerahkan atau mengantarkan barang yang sudah jadi ke tempat tujuannya, yaitu alamat yang diberikan ke Haris. Jadi Haris itu pekerjaannya seminggu sekali mengantarkan barang yang dimiliki Pak Hasan untuk ke tempat tujuannya, yaitu bosnya Pak Hasan. Nah, di sana ceritain awal ceritanya. Haris bekerja di tempatnya Hasan itu mungkin sudah dibilang cukup lama, bukan 1 atau 2 tahun saja, tapi dia bekerja dengan Pak Hasan itu sudah hampir 5 tahunan lebih. Tapi ada satu pengalaman yang membuat Haris ini sangat terkejut dan juga bingung. Ya, ada satu peristiwa saat dirinya ini pernah mengalami sesuatu yang aneh dan ganjil menurut Haris dan keneknya. Nah, waktu itu Haris mengantarkan paketan ke tempat tujuannya Pak Hasan. Di sana itu setiap minggu, kalau tidak salah harinya itu malam Rabu. Nah, setiap malam Rabu itu Haris mengantarkan sampai tujuannya, dan itu pun pasti kurang lebihnya antara jam 4 pagi baru sampai, karena berangkat dari kampung halaman menuju ke tempatnya itu butuh waktu kurang lebih hampir 6 jam. Kurang lebihnya antara dari Pemalang mungkin ke Jakarta. Nah, ini ceritanya Pak Haris. Sesampainya di tempat tujuan yang sudah diberikan Pak Hasan, dia sudah lama mengenal siapa lingkup kerjanya di keluarganya Pak Hasan, yaitu di satu bosnya ini. Ada satu cerita kalau ada sesuatu yang ketinggalan di tempat dia mengirim barang. Ketinggalan, apa yang dia tinggalkan itu dompet dan satu HP-nya. Nah, kejadian itu saat dirinya sedang minta izin ke kamar mandi. Nah, kebetulan Haris itu meninggalkan dompet dan HP-nya di depan kamar mandi itu. Ya, karena apa yang nggak tahu waktu itu Haris katanya sih ada apa-apa di dalam dompet yang tidak boleh dimasukkan kamar mandi katanya. Nah, setelah keluar dari kamar mandi, dia itu lupa sama HP dan dompetnya. Dia keluar menemui kenanya. Setelah barang semua sudah diturunkan dari truknya, dari travelnya itu, dia berangkat jalan. Nah, setengah jalan, baru kurang lebih setengah jam perjalanan, dia baru sadar, aduh, dompet sama HP ketinggalan. Nah, kenanya bilang, ketinggalan di mana Mas Haris? Ya, di rumah bosnya Pak Hasan. Ya udah Pak, putar balik aja. Haris putar balik truknya. Dia putar balik. Nah, mulai di situ perjalanan mulai dirasakan ada yang ganjil. Tadi kita lewat sini ndak Bang, kata keneknya. Ya, kita lewat sini dong, masa lewat mana lagi, ini kan jalan satu-satunya. Ditelusuri kurang lebih 15 menit 20 menit. Nah, kira-kira setengah jam perjalanan tidak ditemui jalan menuju rumah bosnya Pak Hasan. Loh,
ini kan jalan tadi, kok nggak ada jalan menuju ke rumahnya bosnya Pak Hasan, itu kemana ini? Sopir itu melaju terus, mungkin kurang lebih hampir 40 menitan lebih. Kayaknya kita udah terlalu panjang, udah terlalu jauh bang, kata keneknya. Ya sementara ini tidak ada tikungan loh yang menuju ke tempat rumahnya Pak Bos. Nah terus kemana? Dan saya juga bingung ini, soalnya tidak tahu alamatnya. Putar balik lagi Hasan, dicari lagi, masih jalan yang sama, tidak ada jalan menuju ke tempat rumahnya bosnya Pak Hasan. 1 kali putaran, 2 kali balik lagi ke arah yang sama, tidak ada jalan yang sama yang menuju ke rumahnya Pak Hasan. Bingung waktu itu, HP sama dompetnya ketinggalan, bagaimana ini? Sementara yang namanya sopir butuh istirahat, butuh makan. Bingung. Ya mau ndak mau akhirnya apa? Hasan, ya mau ndak mau akhirnya siapa? Aris dan keneknya berangkat menuju ke kampung tanpa apa ya, tanpa perbekalan sama sekali. Yang ada cuma beberapa uang puluhan ribu, yaitu keneknya yang pegang, ya cuma beli aqua sama roti. Istirahat sejenak di tengah jalan sembari memikirkan, sebenarnya ada apa ini? Masa jalan sudah bertahun-tahun saya lewat sini kok nyari balik ndak ketemu? Masa sih? Apa saya yang kader? Apa saya yang bingung atau gimana? Nah kata kenanya juga mengatakan, saya juga ndak tahu Mas Ares, soalnya apa? Ya sampean kan lebih paham. Kalau saya ikut jenengan kan baru berapa bulan, tapi yang buat saya juga aneh, itu jalan kan kita juga melewati, tapi kok dicari ndak temu-temu. Nah singkat cerita, Haris sama keneknya ini sampai ke tempatnya Hasan. Bos, saya minta tolong kasih alamatnya lagi, alamatnya Pak Bos. Memang ketemu apa enggak? Ya sudah bos, cuman ini ada sesuatu yang ketinggalan di tempat bosnya Bapak. Nah, sontak Hasan kaget, kok bisa ketinggalan? Iya bos, waktu aku itu lagi ke kamar mandi, dompet sama HP saya taruh di luar. Nah yang namanya saya bos orangnya pelupa ya kayak gini, jadi saya mohon maaf, saya minta alamatnya. Ya udah biarin aja, ntar juga masih utuh, ntar saya telepon, kata bosnya. Tapi Haris waktu itu melihat Hasan kaget itu sebenarnya ada sedikit keraguan sama atau curiga, kok bos kaget kayak gitu, kenapa? Padahal kalau mengenal bosnya, yaitu Haris mengenal Hasan, tidak pernah sekaget itu, tidak pernah menampakkan raut wajah yang berbeda. Tapi saat Haris menceritakan alamatnya itu tidak ketemu, ingin balik lagi tidak ketemu-ketemu, nah itu yang membuat Hasan itu berubah secara reaksi wajahnya. Haris waktu itu mulai penasaran apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah singkat cerita, minggu depannya Aris itu berangkat lagi mengantarkan barang yang dikirim lewat Hasan untuk ke bosnya. Berangkat Aris sama keneknya lagi berangkat ke sana, nggak ada halangan apapun. Barang yang dibawa sampai ke tujuan, sampai kenek sama Harisnya itu bingung, keheran-keheranan. Mas Haris, ini kan jalan yang kemarin kita lewati, kenapa jalan ini tidak terlihat kemarin, tapi kali ini kok jelas banget arahnya ke rumah bosnya Pak Hasan? Nah saya juga tidak tahu. Jadi Haris sama keneknya itu sempat berhenti di pertigaan jalan yang menurut Haris sama keneknya, jalan itu saat dia bolak-balik itu lurus, tidak ada tikungan. Tapi ini ada tikungan, coba kamu ingat-ingat lagi nih, kata Haris ngomong sama keneknya. Iya Mas Haris, saya ingat-ingat. Nah setelah itu Haris masuk ke pertigaan itu sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, barang diturunkan. Nah Haris ini menemui bosnya Pak Hasan. Bos, mohon maaf,
Terus terang saya minggu kemarin ada yang ketinggalan barangnya, HP sama dompet. Oh iya, masih ada di sini kok. Itu barangnya juga sudah saya kemasi, itu ada di atas meja. Diserahkan. Oh, dompet sama HP. Nah, yang bikin Aris keheran-heranan itu bukan soal HP sama dompet itu kurang atau apapun, tapi HP yang dia ingat, tanggal, waktu yang harusnya berubah, dan juga kalau misalkan nggak dicas selama 1 minggu itu harusnya mati. Tapi HP yang diserahkan bosnya ke Aris, HP yang baterainya kurang lebih masih 60%, itu masih utuh 60%. Nah, itu yang membuat Aris itu bingung. Bos, ini HP-nya dicas atau gimana? Enggak, masih utuh, itu cuma saya pindahkan aja di atas meja, jadi enggak saya ngapa-ngapain, soalnya itu kan HP kamu, kata bosnya Hasan. Nah, itu yang membuat Aris itu semakin bingung. HP yang seharusnya 1 minggu dicas itu kan mati, tapi kenapa ini masih hidup? Nah, Aris penasaran lagi sama isi dompetnya. Tanpa sepengetahuan bosnya dicek, dilihat satu persatu masih utuh, tidak ada yang berubah. Tapi yang membuat ganjil itu apa? Ya HP-nya itu, baterai yang tidak habis, padahal sudah 1 minggu ditinggalkan. Nah, karena penasarannya itu mulai tampak, mulai mencurigakan menurut Aris. Setelah selesai barang itu dibongkar, diserahkan ke bosnya Pak Hasan, Aris sama keneknya balik. Dia masih ingat betul pertigaan itu. Lajunya perlahan-lahan dari tempat bosnya menuju ke pertigaan jalan utama itu lambat-lambat, agar apa? Dia ingat jarak paling berjalan antara 20 kilo per 30 meter lah, tidak terlalu jauh perjalanan itu. Maksudnya apa itu, jarak yang ditempuh itu tidak jauh, juga kencangnya truk ini tidak terlalu kencang, pelan, agar sembari mengingat jalan itu. Setelah sampai pertigaan, dia menengok, ya masih terlihat jalan itu masih utuh, tidak berubah. Nah, Haris sama keneknya saat melihat ke belakang itu jalan masih utuh, keneknya bilang, Mas Haris, itu jalannya kan masih ada, gimana nih? Ya udahlah, kita balik aja. Nah, balik dia jalan, tapi 15 menit, belum jauh, 15 menit perjalanan dari tikungan ke jalan utama itu, dia melangkahkan lagi, melanjutkan perjalanan 15 menit. Tapi rasa penasarannya keneknya ini yang membuat Aris itu hanya putar balik lagi. Mas Haris, jujur saya ini masih penasaran, masa sih Mas Haris sudah bertahun-tahun lewat jalan ini menuju ke tempat bosnya Pak Hasan, tapi lupa. Mas Haris, sampean putar balik lagi truknya. Mas Haris ngikutin apa arahan yang diinginkan keneknya, putar balik lagi. Itu baru berjalan tidak jauh. Nah, setelah putar, mencoba mengingat, sebentar akhirnya sampai ke arah tujuan. Yang dimaksudkan keneknya itu pertigaan tidak lagi terlihat. Ini jalan kemana lagi? Tempat bosnya kemana lagi? Padahal kan kita masih mengingat ini Pak Asaris, kita itu berjalan tidak terlalu jauh, paling baru berapa menit, paling berapa kilo, tapi kenapa itu jalan sudah tidak terlihat lagi? Apa kita yang gader, apa kita yang terlalu pelan, apa yang kita terlalu kencang sehingga melewati pertigaan itu? Nah, perjalanan kurang lebih 20 menit, perasaannya mulai tidak enak. Dia balik lagi, coba barangkali sudah kelewatan, putar balik lagi, masih tetap sama, tidak kelihatan. Bolak-balik sampai hampir 4 kali tidak ketemu juga. Akhirnya Kenek dan Haris ini melanjutkan sampai ke kampung halaman. Tapi di dalam perjalanan sebenarnya mereka itu kebingungan, keheranan. Sebenarnya bosnya Hasan itu siapa? Kenapa alamatnya itu sangat aneh? Di tengah-tengah hutan ada pertigaan, tapi ada perkampungan yang sangat luas. Warganya banyak,
tapi tidak terlihat orang-orangnya. Jadi maksudnya bukan warganya yang banyak, terlihat gedung-gedung yang banyak, tapi yang bekerja di tempatnya Pak Hasan itu kok biasanya mereka datang itu kurang lebih jam 3 atau jam 4 pagi. Jadi para pekerjanya itu ya manusia semua. Tapi yang bikin aneh supir truk itu Haris dan kenanya, rumah-rumah yang berjejer itu tidak pernah terlihat orangnya. Ya mungkin karena malam hari. Jadi selama 2 tahun lebih Haris bekerja sama atau menjadi supir truknya Pak Hasan, itu tidak pernah melihat lalu lalang sibuknya warga di tempat bosnya Pak Hasan. Nah, kejadian 2 kali sampai ke kampung halaman, dia tidak cerita apa-apa ke Pak Hasan, tapi dia mencoba merespon maksud kenapa dia sampai kebingungan jalan itu tidak bisa ditemui. Ngobrol sama tetangganya Pak Hasan, usut punya usut, dengar kabar kalau ternyata pengiriman Pak Hasan itu semacam pengiriman fiktif. Jadi maksudnya gimana Pak, kok fiktif itu kan nggak ada alamannya. Ya itulah Pak Hasan, coba kamu bandingkan dengan penghasil yang lain. Mereka itu bisa dibilang itu produksinya naik turun, tapi kamu lihat produksinya Pak Hasan, apakah pernah mengalami pasang surut? Tidak ada, ramai terus. Bahkan sampai yang sebagai supirnya pernah tidak kirim barang itu kurang dari jumlah yang dikirimkan? Tidak pernah kan? Iya sih Pak, kata Haris menceritakan ke tetangganya. Nah, jadi maksud saya Mas Haris, mohon maaf, Pak Hasan itu kalau melihat secara nyata, Hasan itu ya sebenarnya dia mengirimkan entah kemana. Tapi nah ini yang bikin tetangga dan orang-orang sekitar itu bingung. Yang lain pada macet produksinya, yang lain kempas-kempis untuk mencukupi karyawannya, sementara Pak Hasan tenang-tenang saja, bahkan pengirimannya tidak pernah kurang, yang lebih ada. Cuman dia lebih mempercayai kamu Haris sebagai supirnya, ya barang itu tidak dikirimkan semuanya. Kak Mas Haris kan tahu betul seminggu sekali berangkat ngirim barang. Kalau yang lain Mas Haris 1 bulan sekali, musim-musim seperti ini produksinya itu susah, dijual ndak laku, dibuat bingung, gaji karyawannya pakai apa. Sampai tahu sekarang sama sudah 2 kali ndak ketemu alamat jalan yang dikirimkan lewat Pak Hasan menuju tempat bosnya. Nah ini juga menjadi pikiran untuk Mas Haris sendiri, macam ndak panas ndak musim seperti ini, masa-masa seperti ini, mereka yang kesulitan secara produksi, tapi kondisinya Pak Hasan justru semakin melejit. Harus mulai bingung sebenarnya apa yang terjadi, sebenarnya apa dibalik semua ini, saya bekerja dengan siapa. Tapi waktu itu Haris tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Alah, yang penting saya kerja Pak, yang penting saya setiap hari bisa makan. Lagian juga Pak Hasan setiap kali saya pengiriman barang juga ongkosnya bisa untuk seminggu lebih. Jadi saya tenang kerja di sana, sudah bertahun-tahun ini juga tidak pernah kekurangan. Setiap kali saya butuh apapun juga Pak Hasan selalu memberikan lebih. Itu membuat saya betah di situ. Soal kemarin saya itu kader, kemarin saya tidak bisa menemui alamatnya. Apa yang Bapak ceritakan itu alamat fiktif, yaitu urusan Pak Hasan lah. Yang penting barang yang saya bawa itu sampai tujuan. Itu kan pengalaman saya Pak, HP sama dompet ketinggalan. Dan juga saya penasaran lagi, bolak-balik mencari pertigaan itu tapi tidak ketemu. Itu pengalaman Haris menceritakan ke tetangganya. Akhirnya terungkap kalau ternyata sopir truk itu Haris selama bertahun-tahun dia mengirimkan barang tapi tidak tahu dengan siapa dia mengirim barang. Saking penasarannya Haris sama kenanya,
bukan Haris yang mencari alamat, tapi meminta bantuan lewat orang lain, yaitu orang yang bisa mengetahui alam gaib. Jadi kenanya ditinggal, Harisnya berangkat sendiri dengan orang yang bisa melihat alam gaib. Benar enggak maksudnya Bapak kalau alamat itu fiktif, semacam alam lain? Nah, Haris sewaktu bawa barangnya yang akan dikirim, yaitu barangnya Pak Hasan, ke tempat tujuan, Haris ini mengajak salah satu orang pintar, ya orang yang bisa melihat alam lain, bukan dukun atau bukan seorang ustadz, ya orang biasa cuman mempunyai kemampuan lebih melihat alam lain. Diajak tanpa sepengetahuan Pak Hasan, berangkat mereka berdua menuju ke tempat bosnya Pak Hasan. Nah, setelah barang semua diturunkan, tidak ada cerita apa-apa, tidak ada cerita yang aneh. Waktu itu Haris sama temennya itu tidak ada cerita yang aneh. Tapi setelah putarkan truknya untuk menuju balik ke kampung halaman, temennya baru ngomong, "Mas Haris." "Iya, kenapa Kang?" "Mohon maaf, tadi yang saya lihat di rumahnya bosnya Pak Hasan itu bukan manusia semua." "Ah, kamu jangan ngomong, jangan yang aneh-aneh," sembari bentak ke temannya Haris ini. "Ah, kamu ngomongnya sembarangan, orang saya lihat itu manusia semua, kok ngomongnya kok aneh-aneh." "Ya mohon maaf, sampai ngajak saya. Nah, saya kasih tahu apa adanya. Saya melihat seperti sosok-sosok aneh. Ada yang seperti siluman ular dan karyawan-karyawannya semuanya berwajah manusia tapi tubuhnya ular." "Maksudnya kamu apa?" kata Haris. "Ya mohon maaf Mas Haris, sini juga saya tidak tahu." Nah, bingung waktu itu Haris. Masa bodoh, yang penting saya tidak mau tahu. Nah, terus Haris menanyakan, "Jalan ini itu bagaimana Kang?" Kata Haris, "Kalau jalan ini, pertigaan jalan ini, kalau dilihat dengan kasat mata itu tidak akan nampak, karena ini semacam gerbang gaib, yaitu menuju ke tempat alamnya siluman ular itu." Haris mulai bengong. Pantesan saja saya waktu itu ketinggalan HP, dompet, terus penasaran pengen nyari alamat itu lagi, tidak ketemu. Itu 2 kali Kang, kata Haris. Ya inilah namanya gerbang gaib, ya kayak gini. Kalau sampean bawa barangnya dari alam sana mungkin bisa, tapi kalau sampean tidak bawa barang apa-apa, semacam bawa badan saja, ya susah menembusnya ke alam sana. Pantesan saja masuknya mudah, balik lagi untuk masuk lagi tidak bisa. Nah terus gimana nih Kang, kata Haris. Ya itu yang penting kamu sampai sekarang baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa kan Kang, keluarga saya. Ya yang penting kamunya sampai sekarang gimana, kata temennya Haris itu. Ya kalau saya sampai sekarang ya sehat-sehat saja, keluarga juga baik-baik saja. Tapi yang memang aneh Kang, soalnya apa, banyak sopir-sopir lainnya yang profesinya sama seperti saya itu tidak mau kalau disuruh ngantar sama Pak Hasan, disuruh bawa barangnya Pak Hasan. Nah dia justru lebih percaya ke saya. Apa mungkin saya ini orang bodoh sehingga gampang dibodohi atau gimana Kang? Ya enggak kayak gitu juga. Soalnya kalau kamu itu orangnya apa adanya, jujur, jadi Pak Hasan suka. Makanya dia lebih mempercayai kamu daripada sopir truk yang lainnya. Oh gitu ya Kang, pantesan saja. Nah singkat cerita, sepanjang perjalanan ngobrol dengan temennya ini, Haris itu hanya sampai ke rumah. Haris ini menceritakan ke istrinya. Nah kebetulan waktu itu keneknya Haris yang biasanya ikut, dia datang dan menanyakan, Kang semalam tidak ngajak saya kenapa? Ya mohon maaf, saya semalam ngajak teman saya, dia ingin, karena saya penasaran sebenarnya siapa. Nah saya dengar cerita dari teman itu kalau di sana itu ternyata siluman ular. Kaget temennya. Yang benar Mas Haris, ngomongnya kok kayak gitu banget. Apa itu memang benar-benar? Saya tidak percaya.
Ya saya juga tidak percaya waktu itu. Saya benar-benar tidak yakin kalau yang bongkar barang, yang mengeluarkan, yang menerima, yang mengasihkan uang itu ya wujudnya manusia tapi berbadan ular. Nah, mau saat itu keneknya mulai bingung, was-was, takut. Ya takutnya apa? Kalau dirinya itu akan dijadikan tumbal atau dijadikan apa oleh Hasan. Makanya sampai saat ini keneknya Aris itu tidak mau lagi mendampingi Aris, tapi hanya Aris mengajak salah satu temannya, yaitu yang tadi, yang punya kelebihan bisa melihat alam lain. Dan itu pun sampai sekarang tidak ada kejadian apa-apa tentang Hasan dan Aris. Jadi komunikasi atau silaturahmi antara Haris dan Hasan itu ya urusannya masing-masing. Haris sebagai supir pengantar barang, nah Hasan sebagai pemilik barang, dia menggaji Haris sewajarnya. Pokoknya tidak ada yang namanya konflik seperti tumbal menumbal atau apapun. Nah, ini cerita misteri atau cerita mistis dari salah satu teman atau sobat sunyi sepi yang pernah mengalami hal-hal aneh, yaitu pernah mengantarkan barang kirimannya yang bertahun-tahun yang ternyata dia kirim itu ke alamat fiktif, alamat yang tidak bisa dilihat oleh mata awam, yang ternyata alam itu adalah alam gaib. Dan itu pun berlangsung sampai sekarang. Ya karena dia terpaksa, ya bukannya terpaksa, ya karena itu sudah jadi profesinya Aris, sehingga dia harus menjalani dan melakoni sebagai supir pengantar barang milik Pak Hasan. Dan itu pun bertahun-tahun sampai sekarang dia bekerja sebagai supir di tempatnya Pak Hasan. Terima kasih sobat sunyi sepi yang sudah mendengarkan cerita dari sobat sunyi sepi ini. Semoga bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Juga terima kasih untuk sobat sunyi sepi yang sudah menyempatkan like, yang sudah menyempatkan komen, memberikan dukungan, memberikan masukan dan saran. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata saya tutup, terima kasih, jumpa kembali, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.